Ada sebuah gerbang yang dalam praktek setelah saya meneliti Alkitab secara serius. Jadi ada satu hal yang berubah dalam pemahaman saya dalam konsep penyembahan di sorga. Jadi dulu kita diajar begini kan, bahwa kalau kita mati nanti, dan ini diajar buat kita, ini gak bercanda ajaran ini serius. Kamu hanya akan memuji-muji Tuhan selama-lamanya di sorga. Ide itu gak ada. Jadi ide memuji di sorga itu tidak ada. Untuk saudara gak penting. Bukan untuk saudara itu. Yang ada adalah saudara memuji di bumi ini. Itu yang benar. Jadi pujian jangan tunggu di sorga dulu, di bumi aja. Jadi saya tadinya hampir berpikir, ini pujian kayaknya enggak terlalu serius dibahas gitu kan. Sampai saya menelisik kata gerbang berkali-kali, mempelajari bagaimana gerbang dibangun. Nah tentu saudara mulai memahami bahwa gerbang itu adalah posisi strategis pemerintahan Allah untuk kita gerejanya, untuk kita eklesia. Jadi itu jadi penting buat kita. Karena gerbang itu adalah posisi strategis. Jadi kalau orang tanya kan, ada dua pertanyaan yang selalu ditanyakan. Siapakah yang kita perintah? Salah pertanyaan. Harusnya apakah yang kita perintah? Itu pertanyaan yang tepat. Ya, sudah diajar, sudah tinggal akses saja. Tapi yang kedua adalah di mana kita memerintah? Itu pertanyaan penting. Jawabannya kita menjalankan pemerintahan kita di gerbang. Karena pemerintahan gereja tidak menggantikan posisi pemerintah yang ada. Misalnya kalau kita gereja melakukan pemerintahan kita tidak akan ganti pemerintahan yang ada, tidak. Kita hanya menjalankan pengaruh kerajaan lewat gerbang-gerbang yang ada. Secara spiritual dan tentu secara sistemik untuk membentuk budaya dan lain-lain sebagainya. Jadi izinkan saya dalam waktu beberapa saat ini, saya sudah lama tidak berkhotbah di Praise and Worship. Saya menghindar by the way. So ini adalah kali pertama saya ada di sini bersama Bapak RDS. Salah satu tokoh pujian penyembahan di bangsa ini, jangan salah ya. Jadi ini merupakan hal yang indah. Nah, saya ingin membawa saudara untuk membahas tentang bagaimana pujian di bumi ini menentukan sekali. Ya, jadi pujian. Nah, saya memberikan tema sharing saya adalah gerbang pujian. Jadi melalui pujian kita memasuki daerah pemerintahan. Wah itu penting buat kita. Nah pujian itu adalah sesuatu yang kita baca ayat-ayat ini terlebih dahulu. Misalnya coba pindah screennya dulu, kita lihat dulu apa yang terjadi di situ. Ya. Jadi ini jalannya ini. Perjalanan iman kita jalan masuk kepada pujian. Jadi kita mesti tahu gerbang dan pujian itu disebut gerbang. Itu bercerita tentang jalan masuk pada kota, gerbang akses ilahi. Kita mesti kenal fungsi gerbang. Yang kedua kita akan membahas pujian adalah akses kehadirat. Bilang dulu hadirat. Nah kita itu berpikir hadirat itu tempat senang-senang. Tempat slain in the spirit. Tempat tidur lama-lama di depan. Tolong deh. Pernah baca di Alkitab lalu Daud tidur-tiduran di hadirat Allah. Enggak, dia memerintah selama 40 tahun. Itu benar itu. Tapi enggak tahu kita dapat pengalaman ini dari mana. Tapi again ada beberapa faktor tentunya. Kemudian kita akan bahas gerbang pujian dalam kerajaan Allah. Ada 3 dimensi pujian yang akan kita lihat. Kemudian kita akan bahas Nehemia dan restorasi gerbang. Sudah terkejut restorasi gerbang dan restorasi pondok itu Nehemia punya dia punya inaugurasinya beda. Kemudian kita akan bahas gerbang pujian dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas hambatan untuk masuk puji-pujian. Dimensi profetik kita bagaimana gerbang terbuka untuk kota, untuk hidup saudara, untuk tempat pekerjaan saudara, untuk marketplace di mana saudara ada. Itu bakal terjadi dan kemudian kita akan lihat Yesus dan gerbang pujian. So this is apa yang akan saya cover dalam beberapa saat. Jadi kalau saya nggak sempat cover, ambil aja ini, baca ulang di rumah. Saya kemudian hanya akan membahas pada saudara tentang gerbang pujian. Let's go on the first slides then. Ini kata penting buat kita. Coba kita lihat first slides kita. Ya, ini dia nih. Ya.
Jadi gerbang bukan sekedar pintu masuk. Gerbang adalah tempat otoritas, keputusan dan pertemuan antara dua dunia. Nah, ya. Dunia apakah itu? Adalah kerajaan Allah dan kemudian kerajaan dunia. Ini pertemuannya ada di situ. Saudara sekarang ada di bumi dalam sistem dunia. Bilang dulu, saya ada dalam sistem dunia. Kenapa saudara ada di sistem dunia? Karena Yesus yang utus saudara ke situ. Yohanes 17 ayat 12 sampai ayat 15. Seperti Bapa mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah aku mengutus mereka ke dalam dunia. Tuhan bilang jangan ambil mereka dari dunia. Kalau mereka rasa nggak nyaman di dunia, udah jangan ambil mereka. Lindungi mereka, jagai mereka dalam kebenaran dan seterusnya. Jadi mengapa saudara ada di dunia? Diutus oleh Yesus. Jadi saudara mau keluar dari dunia? Enggak, saudara harus menang di daerah permainan iblis. Itu namanya pertempuran. Kalau Anda mau menang di daerah saudara salah. Kalau memang digiring ke kerajaan Allah enggak perlu saudara, Tuhan blink matanya selesai iblis kan. Tapi kalau Anda menang di daerah pertempurannya itu berbeda itu. Itu namanya kemenangan yang sejati. Nah Tuhan sedang latih kita. Coba kita masuk lebih jauh lagi. Coba lihat. Ini yang terjadi di gerbang. Nah sekarang kita pindah ini. Nah gini. Kita sedang berpikir pujian itu adalah respon ketika hadirat Allah datang. Kita memuji Tuhan. Enggak. Dia bukan cuman respon saja. Dia adalah apa? Dia adalah gateway into the zone of governance. Itu dia. Jelas tuh. Dia masuk pada apa? Pujian itu membawa kita masuk kepada pemerintahan Allah. Coba kita lihat Mazmur 4 itu. Masuklah gerbangnya dengan ucapan syukur. Bilang dulu ucapan syukur. Nah ucapan syukur itu tidak pernah cuma berkata terima kasih Tuhan, makasih, thank you Lord. Bukan, ucapan syukur sebenarnya itu Anda tersambung pada tahta Tuhan. Sebab apa lawannya ucapan syukur? Tahu artinya bersungut-sungut? Kudeta terhadap Tuhan di tahtanya. Jadi memang ucapan syukur itu dia langsung menuju kepada tahta Tuhan. Kalau Anda mengucap syukur, Anda terkoneksi pada tahta Tuhan karena Anda berkata begini, your will be done. I don't care what happened to me, but if this what happened to me is actually your will and I'm happy with it. That's why I'm giving thanks to you. Gitu dong artinya. Bahwa saya akan mengucap syukur, tidak peduli keadaan saya. Sebab keadaan saya enggak sepenting apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika saya tersambung pada tahta Tuhan, keadaan saya seburuk apapun, saya akan bersyukur. Karena itu yang terbaik buat saya. Berarti kan sebenarnya kalau kita katakan ucapan syukur itu apa? Anda setuju dengan pemerintahan Allah yang mengizinkan Anda pada situasi saat sekarang ini. Sebab kalau Anda bersungut-sungut pada situasi Anda, ada dua hal. Yang pertama bahasa kasarnya, Anda berkata bahwa Tuhan goblok. Tuhan karena Tuhan goblok makanya pacar saya putuskan saya. Karena Tuhan goblok makanya saya bangkrutkan. Karena Tuhan goblok saya cerai dengan istri saya kan. Karena Tuhan goblok makanya gereja saya berkurang orangnya. Karena Tuhan goblok makanya saya susah sekarang ini. Itu namanya orang bersungut. What you attack not only his personality, you attack his throne. Dan buat Tuhan, waktu iblis attack throne-nya dia buang. Waktu iblis berkata aku akan naik ke gunung Tuhan. Akan naik di atas tahtanya melebihi yang dulu di atas tahta. Tuhan berkata, hey come on, get down. Dia usir iblis karena attack the throne of God. Anda jangan coba-coba serang. Makanya kalau sudah baca, salah satu dosa maut yang paling berat adalah bersungut. Seorang Israel bersungut, tebak. Ribuan mati, ular datang pagut mereka dan mereka mati di padang gurun berserakan hanya karena bersungut-sungut. So, bersyukur itu memberikan kepada saudara akses kepada apa? The throne of God. Tahta itu benar. Jadi bersungut itu adalah Anda berkata begini, saya masuk ke tahta Tuhan. Anda masuk kepada bahasa yang kita pakai sebagai bahasa indikasi bahwa kita sedang berada dalam pemerintahan Tuhan. Kita masuk pada zona pemerintahan Tuhan. Nah itu jelas itu. Jadi ini adalah protokol masuk dalam hadirat Tuhan dan pemerintahan Tuhan. Tanpa pujian, Anda di luar gerbang. Dulu saya berpikir
kayaknya terlalu berlebih-lebihan deh. Kayaknya saya jarang lihat Yesus nyanyi-nyanyi tuh. Saya jarang lihat Adam ambil gitar kemudian nyanyi I love you. Atau enggak tuh. Tapi ternyata pujian itu tidak selalu dia harus berbentuk lagu. Seluruh mazmur kadang-kala dibaca sebagai homologeo. Sesuatu yang diucapkan. Pada kemudian kita tahu orang kemudian chanting. Chanting? Tahu chanting? Melagukan kata bukan sebagai satu bentuk lagu yang punya melodi yang teratur, tapi dia hanya chanting aja. Kalau Anda pergi misalnya belajar baroque period atau kemudian mundur ke belakang di Gregorian chant, mereka hanya chanting aja. Makanya ya. Tefillah artinya tefillah chanting. Tefillah mungkin itu disebut nyanyian aja. Jadi begini kira-kira kayak gini. Kalau zaman dahulu abad ke-3 mau masuk abad ke-4. Godea panjang sekali. Jadi satu not bisa di melismatik Agnus omnes Maria gitu, modelnya gitu. Dia cantik. Orang kadang-kala menyebutnya sebagai bahasa magis. Tapi kalau tefillah itu artinya adalah spiritual song. Nyanyian di dalam roh yang kamu nyanyikan tanpa ada bentuk lagu atau bentuk irama ataupun bentuk notasi yang teratur atau melodi yang teratur. Tapi sebuah luapan nyanyian. Wah itu powerful. Nah di situ ditulis bahwa itu protokol. Nah, dengan pujian kita masuk ke dalam apa? Pemerintahan Tuhan. Kita masuk pada wilayah pemerintahan Tuhan. Itu dia. Stop dulu sebentar. Kenapa itu menjadi wilayah pemerintahan Tuhan? Yuk kita baca ayat Alkitab. Siapa yang familiar sama kitab Mazmur? Kalau saya bilang Mazmur 1 sampai Mazmur 10 sudah tahu apa isinya? Mazmur 10 sampai Mazmur 20 sudah tahu apa isinya? Sampai yang saya tertarik adalah Mazmur 20 sampai Mazmur 30 misalnya. Di Mazmur 20 sampai Mazmur 30 itu tentang raja, pemerintahan, tentang doa untuk raja, tapi juga tentang pembentukan, tentang ada di lembah. Nah Mazmur 22 ini ayat yang paling sering dikutip kan. Coba kita lihat, coba kita pindah dulu slidesnya untuk lihat. Ini adalah, pindah slidesnya boleh kah slides berikutnya? Nah ini dia ini. Pujian membuka dimensi kerajaan. Jadi dia bukan cuma masuk pada suatu zona pemerintahan, dia masuk pada dimensi kerajaan. Lalu dimensi kerajaan. Dimensi kekerajaan itu berarti ada pemerintahan, ada otoritas, ada protokol kerajaan, ada apa lagi? Ada sistematik kerajaan, ada civic dari kerajaan. Itu Anda masuk kepada pemerintahan Allah. Jadi situ dibilang begini, engkau bersemayam di atas pujian. Coba keluar dari slide sini, kemudian baca terjemahan King James. Sebenarnya terjemahan kalau Anda buka misalnya Interlinear Bible, di situ langsung dibilang bahwa kata yang dipakai itu yashab, yang artinya adalah enthroned. Ya, engkau yang bertahta di atas puji-pujian Israel. Dan lu bertahta. Tahta itu istilah kerajaan. Engkau bertahta di atas apa? Puji-pujian Israel. Daud menyanyikan ini kan Mazmur Daud. Mazmur Daud dengan lagu di kala rusa, rusa di kala fajar. Itu judul lagunya. Dia kemudian menyanyikan lagu ini, boleh kah? But thou are that inhabits itu sebenarnya berdiam. Terjemahan yang paling tepat buat inhabits itu adalah bersemayam. Bersemayam, lalu bersemayam. Bersemayam itu istilah raja. Itu istilah kerajaan. Kalau sudah mau tahu kata bersemayam, misalnya padanan katanya adalah 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-16. Coba kita lihat ayat yang sama juga. Bahasa Inggris saja juga boleh, atau mungkin bahasa Indonesia juga sama. Karena kata yang dipakai adalah, kalau bahasa Inggrisnya dwelling kata yang dipakai harusnya. Coba kita lihat. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-16.
who only had immortality, dwelling, itu dwelling, sama katanya itu. In the light which no man can approach unto, whom no man had seen nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Jadi dia beritahu bahwa tempat Tuhan itu enggak tersentuh, tidak bisa dilihat oleh manusia, enggak tersentuh. Ini menunjukkan Allah yang transcendence, betul ya? Tapi Allah yang transcendence ini bersemayam, itu kata yang dipilih. Bertahta, itu kata yang sama. Tapi terjemahan Indonesianya menuliskan apa? Bersemayam, berdiam, inhabits atau dwelling. Jadi itu adalah bercerita tentang tempat kediaman Allah. Nah, logikanya adalah begitu Anda memuji Tuhan, Anda masuk kepada dimensi ini. Dimensi pemerintahan Allah. Apa dimensi pemerintahan Allah? Kalau di Alkitab, jadi ini kan orang suka bilang gini, oh saya disertai Allah. Bilang lu disertai Allah. Bahasa itu bahasa murahan banget kan. Tapi itu bahasa kerajaan. Ya, kata disertai Allah itu berarti Anda membawa gambar raja. Itu, Anda membawa gambar raja. Ingat, manusia diciptakan sebagai apa? Gambar. Dulu kita susah cari-cari padahal kata gambar punya pengertian ini perwakilan Allah di bumi. Ini raja yang ada di bumi ini dia ini. Raja ada di sorga nggak kelihatan, raja yang kelihatan di bumi ya ini nih manusia. Gambarnya kira-kira gitu. Jadi waktu Tuhan memberkati manusia itu seperti dia berkata gini, saya berpartisipasi dengan kamu. Jadi saya ikut bersama-sama dengan kamu. Jadi pujian itu adalah ini kata sebagai you expose yourself to the face of God. Coba pernah dengar kata ini enggak? Pernah mendengar kata berkat dari orang Lewi? Tuhan apa? Engkau dan serta melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Kenapa dia bilang wajahnya? Kapan-kapan sudah teliti kata hadirat Allah. Hadirat Allah bahasanya apa? Apa hadirat Allah? Presence bahasa Inggrisnya. Mau tahu bahasa Ibraninya apa? Kabot, kemuliaan. Tapi kalau countenance of God, tahu gak apa? Panim. Panim itu memang wajah. Jadi hadirat Allah dengan wajah Tuhan itu disamakan. Gambar, itu istilah kerajaan. Itu bukan sekedar main gambar-gambar biasa. It's a kingdom term yang berkata bahwa Anda menjadi perwakilan Allah, tapi Anda juga menyatakan gambar Allah, tapi Tuhan juga berpartisipasi di dalam Anda, gitu. Jadi kan waktu dibilang begini, waktu kata ini, tetapi Yusuf yang budak itu, Tuhan menyertai Yusuf. Lalu dibuat segala sesuatu yang dikerjakan tangannya berhasil. Kenapa berhasil? Karena Tuhan berpartisipasi dalam hal tersebut. Nah kita suka daerah yang kayak gini, tapi kita gagal memahami bahwa itu sebenarnya Tuhan sedang berkata begini. Waktu kamu berhasil dengan penyertaan Tuhan, itu berarti Tuhan sedang apa? Memperluas kerajaannya. Dia sedang memperluas pengaruhnya. Dia sedang memperluas apa yang dia inginkan. Makanya orang diberkati, kalau Anda cuma mengharapkan uang, kasihan banget Anda. Kalau Anda pikir berkat itu cuma Anda dapat fasilitas, kasihan banget Anda. Sebab berkat itu Anda mendapatkan partisipasi Tuhan dalam kehidupanmu. Dia kasih wajahnya, kemudian dia bergerak bersamanya. Jadi waktu Anda masuk dalam pujian Allah, itu sesuatu yang otomatis menjadi bahagianmu. Wajah Tuhan. Karena kita berkata, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tiba-tiba Anda memancarkan wajah Tuhan. Anda tiba-tiba menjadi the channel of God. Anda tiba-tiba, ini bahasa agak sedikit berat sih kalau saya mau katakan lebih jauh. Anda tiba-tiba menjadi, kalau bahasa dukun, Anda seperti menjadi the medium of God. Tiba-tiba Anda menjadi alatnya Allah untuk menyentuh orang lain. Tiba-tiba, coba bayangkan, siapa Yusuf? Budak, tapi wajah Allah ada dengan dia. Dia tiba-tiba berubah jadi apa? Penguasa. Dia tiba-tiba menjadi seseorang yang mengendalikan rumah Potifar. Tiba-tiba dia masuk ke dalam penjara.
Makanya jangan pernah berpikir bahwa penjaranya Yusuf itu tempat penjara orang curi ayam gitu, bukan. Penjaranya Yusuf adalah tempat tawanan politik. Jadi orang pintar seluruh Mesir yang berseberangan pandangan dengan Firaun, tempatnya ada di situ. Jadi pikirlah orang pintar yang sekarang ada di penjara, kira-kira kayak begitulah. Yusuf ada di situ. Orang ini orang pintar semuanya kan, bukan orang bodoh, tapi perhatikan. When the face of God is with you, ketika kamu memiliki apa yang disebut dengan akses kepada tempat ini, dimensi kerajaan ini beda. Tiba-tiba Yusuf memerintah mereka semuanya. Karena Yusuf tiba-tiba mengelola mereka, ditulis oleh Alkitab. Yusuf atur mereka. Mereka seperti, kalau bahasa Alkitab itu, lalu Yusuf mengatur mereka seperti Yusuf mengatur pegawai di rumah Potifar. Bayangkan, siapa itu? Authority. Gereja harusnya ganti main dong. Mainnya jangan cuma nyanyi-nyanyi biasa. Anda harus berpindah kepada daerah di mana kingdom dimension become your possession. Jadi bagianmu, di mana engkau bergerak pada posisi itu. Itu pujian penyembahan. Kalau kita tidak masuk ke daerah ini, pujian penyembahan kita hanyalah ritual. Penyanyi rock juga punya ritual. Mereka menyembah setan pakai ritual. Ozzy Osbourne gigit. Ya sebenarnya dia ayam mati, habis itu dia kena rabies. Ayam mas ada rabiesnya. Coba bayangkan, mereka punya ritual. Kita apa? Devil has his own ritual. Tapi kita tidak membandingkan kita dengan itu karena iblis semua cuma peniru kan. Iblis adalah counterfeit. Dia peniru paling hebat. Tapi kita harus mengetahui, masuk pada dimensi kerajaan, open you for the something. Ini saya mau bilang sesuatu, yang tidak ada batasan-batasan yang bisa kita katakan terjadi. Anda ada di situ. Itu yang dilihat oleh Daniel. Itu yang dilihat oleh siapa? Yohanes. Dia melihat sesuatu. Mereka tidak lihat Yesus lagi. Yohanes gak lihat Yesus lagi kayak, Yesus aku tidur di dadamu lah gitu. Enggak, beda. Yohanes berkata, matanya seperti nyala api. Menembus, suaranya seperti desau air bah. Yohanes berkata begitu aku dengar itu. Dia berkata, Yesus lupa ya kita makan ikan bareng, gak bisa. Rebalah aku ke tanah. Karena dia raja. Oh it's a different manifestation. Nah kita mau pindah ini, coba kita lihat dulu. Jadi kita pindah ya ini. Ini yang saya mau sebut pada saudara. Bahwa kalau kita memuji, Anda mesti pahami dia menggeser atmosfer. Dia memindahkan atmosfer kegelapan. Dia memindahkan kuasa kegelapan. Dia memindahkan dukun-dukun, pelet, semua model itu. All the witchcraft power removed. Kita pikir besar. Nah, saudara kan pasti tahu dong. Nggak usah zaman dahulu kan. Nggak jauh dari kita. Orang kalau bertempur pakai kuasa kegelapan. Saya orang hamba, orang berkelahi aja pakai kuasa kegelapan kok. Kuasa kegelapannya justru doa Bapak kami, aneh juga. Jadi jimat kan. But whatever it is not what God wants. Nah, orang menggunakan cara apa aja untuk bisa memanifestasikan kuasa kegelapan. Apalagi di zaman dulu. Zaman dulu peperangannya begini. Kalau kamu kalah, Allahmu ikut kalah. Oh iya dong. Jadi waktu mereka bertempur, itu bukan cuma hal biasa. Mereka punya segudang dukun yang bertempur melepaskan kutuk. Mereka lepaskan semua penyakit, bala, kematian, dia lepaskan. Kalian mesti tahu cerita tentang orang yang bernama siapa? Bileam. It's part of the strategy. Kalau ada bangsa yang lewat, mereka lepaskan kutuk supaya kalau berperang mereka kalah. Hello. Jadi makanya dalam peperangan bangsa Israel tahu kan, kalau mereka berperang apa yang mereka buat? Pujian mereka lepaskan. Sebab pujian itu change the atmosphere. Orang gak percaya itu, dia menggeser atmosfer yang salah. Ya lihat aja, pujian menggeser atmosfer rohani. Ini waktu, sudah tahu ya, kisah ini. Kita bilang ini adalah mereka sakit-sakit, mereka nyanyi-nyanyi, kemudian gempa bumi yang Chris punya khotbah kan, Chris Manusama kan. Gempa bumi apa yang buka kunci? Cuma buka gempa buminya itu. Yang lain gak rubuh, cuma pintunya yang terbuka kan gitu. Gempa buminya enggak rubuhin timpa mereka.
Gempa bumi cuma buka kunci aja, kunci penjara. Gempa bumi apa itu yang buka kunci penjara itu kan. Nah, tapi sebenarnya kan bukan itu. Sebenarnya ada atmosfer yang bergeser. Sebab waktu mereka masuk ke situ, mereka mengalahkan territorial spirit dari apa? Bukan cuma Filipi, the whole Europe terbuka buat mereka. Sudah baca sejarah gereja kan? Begitu mereka sampai di Filipi, Eropa terbuka buat Injil. Kita pikir sederhana, tapi begitu Eropa terbuka buat Injil, selebihnya tinggal sejarah bagaimana di setiap tempat waktu mereka menaikkan pujian, Injil diberitakan, shifting, power bergeser, semua atmosfer bergeser. Kenapa? Karena ada kuasa waktu mereka melakukannya. Jadi waktu Paulus ada di Efesus, Paulus khotbah di Efesus dibilang begini. Selama 2 tahun Paulus mengajar di Efesus. Selama 2 tahun itu seluruh Asia Kecil. Itu berarti seluruh Anatolia, wilayah Anatolia which is Turki sekarang ini sampai ke itu. Semuanya mendengar Injil. Hanya dalam waktu berapa? 2 tahun. Bagaimana caranya? Ada percepatan karena sudah tergeser atmosfer penguasanya. Artemis sudah jatuh. Yang menjadi roh dukun yang ada di Filipi telah tumbang karena dia terhubung dengan money. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam penjara? Tahu ceritanya kan? Sebab petenung itu yang membuat patung-patung penyembahan berhala laku keras. Jadi yang dia attack adalah the power of economic system dari kerajaan kegelapan. Bang, tergeser. Jadi kemudian yang terjadi adalah Tuhan datang dengan cara yang dahsyat, terobosi mereka. No, stop sebentar loh. Jadi senjata peperangan dan seterusnya. Saya tidak perlu bahas ini. Ada Yosafat di situ, tahu ya. Penyanyi di depan dalam bertempur dan seterusnya. Waktu kalau sudah baca 2 Tawari, sementara mereka memuji Tuhan, bangsa itu saling bunuh. So, strategi perang yang luar biasa. So we go. Jadi gini, pujian bukan hiburan. Pujian adalah war strategy. Think of it. Oke, kita pindah sebentar. Nah, ini dia ini. Ini Nehemia. Saya sekarang mau masuk ke tembok. Nah, kita sudah bahas bahwa tembok itu adalah apa? Atau gerbang itu adalah strategic position untuk pemerintahan, pengambilan keputusan, penciptaan budaya, penciptaan sistem ada di situ. Kalau orang percaya tidak ada di tembok, iblis dan semua sistem dunia akan menguasai tembok. Dan Anda harus bayangkan apa yang diputuskan di tembok menjadi akibatnya di dalam kota. That's why we need to be in the gate. Kita harus ada di gate. Nah sudah baca di situ, dalam kitab Nehemia ada banyak gerbang yang direstorasi. Ada berapa gerbang? 10 gerbang kalau kitab Nehemia. Kalau di kitab Wahyu ada 12 gerbang. Tapi Nehemia cuma ada 10, tapi doesn't matter karena itu berbicara. Tapi Nehemia memutuskan, kalau sudah baca di Nehemia 12, Nehemia memutuskan sesuatu yang unik. Ingat, Nehemia bukan penyanyi. Nehemia juga bukan nabi. Nehemia juga bukan raja. Dia siapa? Juru minum raja, orang kepercayaan raja. Sebutlah dia, kalau masa sekarang adalah orang yang gak jelas-jelas. Orang di tengah, tukang pijitnya Gus Dur. Tapi kalau dia bisik, bisa terjadi sesuatu di Ambon, kan begitu. Logiknya kira-kira kan. Nah kita lihat di sini, apa yang dia buat? Waktu dia ingin tahbiskan tembok, jangan lupa, berapa hari tembok Yerusalem dibangun oleh Nehemia dalam perjalanan itu? 52 hari. Exactly. Dia bangun dalam waktu berapa? 5. Ini tembok loh ini. Siapa pernah bangun tembok sebuah kota 52 hari? Kalau dia pemborong Indonesia pasti nggak mungkin. Lebih panjang, dana lebih banyak. Dia mungkin macam-macam. Ini 52 hari. Mengapa? Sebab semua mereka bekerja. Jadi sekarang ini gerbang sudah ada, tembok sudah ada, apa yang kurang? Authority at the gate. Itu yang nggak ada. Jadi Nehemia memanggil. Siapa yang dia panggil? Yuk kita baca yuk. Nehemia 12, kita baca dulu ayat-ayat ini. Itu diulang-ulang mengenai itu.
Jadi pentabisan tembok dan gerbang dilakukan dengan pujian. Sebab kalau struktur tanpa pujian adalah bangunan tanpa hadirat. Kalau bangunan tanpa tahta, apa yang terjadi di situ? Kekosongan kekuasaan. Somebody else can come in. Dan jangan lupa, iblis itu sebenarnya udah dilucuti, bilang dulu dilucuti. Jadi dia punya kekuatan di gerbang sebenarnya udah nggak ada. Tapi karena nggak ada orang benar di situ, tebak. Dia datang dengan indah ke tempat itu dan berkata, thank you atas kebodohan Anda tidak mengambil posisi Anda. Ini sebenarnya yang terjadi di mana-mana. Kita bilang Tuhan berkuasa, tapi waktu kita turun ke lapangan, iblis lagi punya impact daripada kita. Persoalan kita ada di mana? Kita sibuk nyanyi di gereja, di altar, kita tidak pergi ke gerbang. Rubah strategi kita dong. Strategi ini akan kita pakai. Nehemia masuk ke tempat itu dan dia kemudian minta imam-imam. Bahkan dia bangun 2 tim paduan suara. 2 tim paduan suara. Oh, Daud belum tahu itu. Kan Daud nanti setelah itu. Baru Daud memerintah. Dan kemudian waktu Daud memerintah, dia buat sebuah paduan suara selama 33 tahun. 33 tahun setengah itu non-stop bernyanyi. Ada berapa? 144 biduan dan penyanyi. Dilantik dengan surat keputusan raja. Dengan panglima diputuskan bahwa mereka ini adalah penyanyi, ditugaskan untuk bernyanyi 7 days a week, 24/7 for 33 and a half years. Menyanyi tanpa henti selama hari itu. Kenapa? Because David knows. Jangan lupa, Daud itu adalah raja dari zaman monarki. Ingat, tahu ya, waktu raja pertama dipilih dari bangsa Israel itu, Tuhan pun tertolak loh. So mereka bilang ini, kami tidak mau diperintah oleh Tuhan lagi. Kami mau diperintah oleh raja, seorang raja. Sama seperti bangsa-bangsa lain. Sebab kalau kita ngumpul selalu, raja kita bangkunya selalu kosong. Karena rajanya di sorga. Tidak pernah kita mau ada yang duduk di situ. Kita mau kita sama seperti bangsa lain. Tebak apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada Samuel, Sam, bukan kamu yang mereka tolak, tapi aku. Bilang buat mereka, kamu pilih raja dunia, mereka ambil dari kamu. Dia ambil tamanmu, dia ambil hasil tanahmu, dia ambil anak-anakmu yang perempuan jadi gundiknya, yang laki-laki lari di depan keretanya, dia ambil semua pajak, dia persulit kehidupanmu. Kalau kamu punya raja, raja akan buat itu seperti itu. Samuel datang lagi, Tuhan bilang janganlah ambil raja deh, sebab raja dunia jahat, mereka akan bikin pajak yang tinggi, ambil anak-anakmu laki-laki berlari di depan mereka, anak-anakmu dijadikan gundik, istri peliharaan, kamu punya kebun anggur akan diambil, kebun zaitun akan diambil, kamu tidak punya hak apa-apa, semuanya milik raja. Tapi orang Israel berkata, tidak peduli, kami tidak mau Tuhan jadi raja, kami mau raja manusia ada di situ. Dipilihlah Saul. Untuk pertama Tuhan kompromi. Waktu Saul dipilih, Saul bikin kacau. Tuhan berharap dia mentaati Tuhan. Ujian para raja sebenarnya cuma ujian ketaatan pada Tuhan. Gak ada ujian yang banyak. Bedanya Daud taat pada Tuhan. Jadi karena dia taat pada Tuhan, dia menjadi raja contoh. Karena dia menjadi raja contoh karena Daud itu tipe yang begini. Dia hidup di zaman monarki, tapi praktek kerajaannya adalah cara teokrasi. Jadi dia punya cara seperti Tuhan yang perintah langsung bangsa Israel. Mengapa? Sebab dalam pemerintahan Daud selalu bertanya pada Tuhan. Tuhan apa yang harus aku buat? Tuhan apa yang harus aku buat? Dia terkoneksi dengan tahta di sorga dibanding dia pikir tahtanya di bumi ini. Jadi dia adalah raja yang memiliki open heaven. Dan dia tahu open heaven itu sudah dialami ketika dia masih jadi gembala. Ketika kulihat bintang yang kau ciptakan dengan jarimu. Langit buatan tanganmu, apakah manusia? Sehingga kau mengunjungi manusia setiap pagi. Apakah manusia sehingga pikiranmu penuh dengan manusia. Engkau menjadikan mereka lebih rendah daripada Allah. Sedikit aja engkau kemudian memberikan kepada mereka hormat, kemuliaan dan kuasa. Segala sesuatu engkau letakkan di bawah kaki mereka.
He knows his identity. Yaitu jadi raja, dia memerintah dengan cara seperti itu. Dan siapa dia? Dia pemazmur yang paling terkenal di seluruh Israel. Pencipta lagu yang paling disukai, penyanyi yang paling hebat. Seorang yang kalau bermazmur orang bukan sekedar dihibur, roh jahat pun lari. Hello? Ya itu. Sudah jarang kita bahas itu. Mungkin bisa panggil Pak Kris lagi untuk ajar bagaimana. Kalau kita bermazmur roh jahat lari. Kalau kita nyanyi roh jahat datang itu jangan. Harusnya dia pergi kan. Di logik ini yang coba kita lihat ini. Waktu kita memuji di gerbang kita. Kalau tanpa pujian, sistem tanpa hadirat. Akses tanpa otoritas ilahi. Dengan pujian coba. Ini dia. Pujian menguduskan sistem yang kita bangun. Ya, itu bahasa kita pilih hati-hati. Sebab kalau kita menguduskan sistem bergerak dengan atmosfer ilahi. Baru kemudian pujian, invite the presence to come. Makanya coba kita buka ayat ini. Sekarang coba pindah slide-nya dulu, apakah ini yang dibahas? Mazmur 24. Kalau saudara lihat bahwa, ya ini dia. Dimensi profetik, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Terbukalah hai pintu-pintu gerbang kekal supaya masuk raja kemuliaan. Oh, jadi begini rupanya. Kalau Anda sudah ada di pintu gerbang, tugas Anda apa? Orang tanya pada saya selalu, kok Tuhan gak bisa lewat aja? Itulah Tuhan. Tuhan kita punya protokol kerajaan. Ya, orang berkata, kenapa dia gak tabrak aja? Dia bukan maling. Dia bukan pemberontak, dia raja. Need somebody to open the gate. Siapa yang harus buka pintu buat dia masuk? Kita. Waktu kita buka pintu, kerajaannya masuk ke dalam kota. Kerajaannya masuk ke dalam kota, budayanya mulai kelihatan. Kehendaknya mulai terjadi. Keputusan-keputusan mulai berubah. Semuanya mulai berubah. Tebak satu hal yang saya perhatikan. Saya sejak tahun 2000, 2001, 2000 saya terlibat dengan yang namanya National Prayer Conference. Masalahnya kita punya doa tapi tidak menduduki gerbang. Kita punya nyanyian tapi tidak di gerbang. Padahal gerbang pujian ini adalah akses paling strategis untuk mengubah banyak hal. Bapak-bapak, oke pindahlah. Coba lihat dulu. Kalau kita mulai bernyanyi, ini Yesus dan gerbang pujian. Ini adalah pujian membuka jalan supaya apa? Raja kemuliaan hadir. Waktu itu Yesus mengatakan demikian. Tapi tentu waktu dia masuk, orang marah kepada dia ditolak mentah-mentah. Kemudian dia datang di depan pintu gerbang manusia itu, kemudian dia berkata, tidak ada satu batu pun akan tinggal berdiri di atasnya. Semua akan jadi puing-puing. Kenapa? Karena kamu menolak rajamu yang sudah masuk di dalam kamu tolak. Jadi bangsa Israel itu punya penyesalan sangat besar karena rajanya udah masuk ke dalam kotanya. Mereka enggak kenal itu rajanya. Masalah paradigm. Akhirnya yang terjadi adalah semuanya hancur. Coba kita pindah slide berikutnya. Saya mau selesaikan apa ya ini. Kita punya panggilan ini sebenarnya. Kita bukan hanya penyanyi, kita worship leader, itu betul. Kita ini adalah penjaga gerbang. We are gatekeepers. Para pemuji berpikirlah berbeda dengan biasanya. Anda tidak menyiapkan lagu untuk bikin jemaat menangis. Anda menyiapkan lagu supaya jemaat pergi dan menguasai kota-kota musuh, menguasai gerbang-gerbang musuh. Itu harusnya. Cara berpikirnya mesti begitu. Because when the gate of praise open, itu kemudian terjadi seperti Tuhan berkata gini, wow, they are ready now. Ketika dari bumi naik pujian, seperti Tuhan berkata, this is the time for me to move. Dan itu benar, coba lihat dulu. Tugas pertama membuka gerbang. Saudara membuka gerbang untuk akses masuk. Di kantor saudara, Anda yang memutuskan hadirat Allah ada di situ. Oh, untuk apa saya di sini? Cuman saya orang Kristen sini. It doesn't matter. Tapi kalau Anda berdiri di gerbang, Anda buka pintu di situ,
Hadirat Allah masuk ke dalamnya. Anda orang kuncinya. Orang tanya pada saya, kenapa bangsa Israel bisa kalahkan orang Aram dengan sangat mudah? Itu betul. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali mereka memainkan kecapi mereka, Nabi Allah langsung tahu, oh mereka akan serang dari sana. Kasih tahu ke raja. Sampai raja musuh berkata, ada mata-mata kah di antara kita? Ada, mata Tuhan yang lihat, bukan mata-mata lagi. Mata Tuhan ada di situ, melihat semua mereka punya kegiatan untuk menyerang bangsa Israel. Tapi ini yang saya mau katakan pada saudara. Orang Aram, which is Assyria itu sebenarnya telah dikalahkan oleh bangsa Israel. Ketika seorang panglimanya bernama Naaman. Itu narasi Alkitab. Naaman itu punya penuh kusta di badannya. Dia mungkin berperang tapi dia kusta. Ternyata kusta itu bukan cuma najis buat Allah Israel. Najis juga buat dewa-dewa bangsa kafir. Jadi kasihan orang kayak Naaman. Tapi kemudian tebak. Hanya seorang perempuan kecil. Dia berkata kepada Naaman. Di kampung saya, di Samaria, yang kayak gini satu kali aja bro. Ditampar sekali kamu sembuh lah pokoknya. Benar, gimana caranya? Dia kemudian berkata gimana caranya? Di sana ada nabi. Naaman minta izin dari raja. Raja pasti pikir, ini perkataan raja. Nggak adakah dukun paling hebat di sini? Nggak adakah? Dia berkata semua orang pintar di negara ini sudah saya minta, nggak ada yang bisa. Nah, saya punya budak di rumah beritahu ada itu, boleh nggak saya pergi ke sana? Terus raja ingat, gila, ini Allah Israel yang semua strategi kita dipatahkan, semua peperangan kita dikalahkan. Mungkin dia memang hebat. Kamu pergi ke sana dan apa? Bawalah upeti yang banyak. Ya pergilah Naaman bawa upeti yang banyak itu. Nah memang luar biasa. Mungkin kita harus mengalahkan roh Gehazi lebih banyak daripada yang lain. Tapi tentu kita tahu kan sampai di situ Elisa tidak mau terima tuh. Dia punya pemberian. Dia pulang dan Alkitab berkata sejak hari itu Naaman berdiri bersama rajanya dia mempersembahkan korban buat dewa mereka. Apa artinya? Artinya sebenarnya negara itu telah dikalahkan karena mereka sudah menyembah Allah Israel. Tapi yang jadi masalah adalah Israel kalah dari dalam. Karena ada nabi yang mata duitan. Nah saya tidak mau bahas itu, tapi lihat gak? Bahwa kalau Tuhan membuka gerbang, hal sepele pun bisa berubah menjadi sesuatu yang dahsyat. Coba lihat nih, kita menjadi secara konsisten membuka akses bagi diri Tuhan. Kita memulai setiap hari, setiap pertemuan, setiap peperangan dengan apa? Pujian. Ini dia tugas penjaga gerbang adalah menjaga gerbang tidak ditutup oleh ketakutan, mencegah keluhan dan dosa, menutup akses hadirat Allah. Itu adalah bagian dari gerbang pujian itu. I can go on and on untuk menceritakan pada saudara bagaimana pujian mempengaruhi kekekalan kan. Tapi saudara lebih tahu dari saya tentang hal tersebut. Yang coba saya bawa perhatian saudara adalah ketika pujian itu ada pada posisi di gerbangnya. Di mana lewat pujian Anda memutuskan nasib kota Anda. Lewat pujian Anda kemudian menerima pewahyuan untuk melakukan perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sampai keturunan ke-7, keturunan ke-8 dan keturunan beribu-ribu.